Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini lagi berada di mana saja, baik yang lagi nongkrong-nongkrong di warung kopi, di luar rumah, ataupun yang lagi nongkrong sendiri di dalam kamar. Anggap saja ini tempat tongkrongan di pinggir jalan, teman-teman. Nah, dalam tongkrongan ini ya jangan kaget ya, karena tongkrongan itu selalu ada masalah, tapi yang penting tidak bermasalah, kan gitu. Karena apa, teman-teman? Karena masalah apa saja bisa diobrolin, diomongin di tempat tongkrongan. Jadi saya menganggap tongkrongan itu bukan obrolan atau omongan yang sekedar omon-omon, melainkan obrolan santai yang ternyata bisa mengurai atau bahkan memecahkan masalah. Ya tentunya ini masalah keseluruhan. Nah, kali ini saya akan memberikan atau menyuguhkan satu masalah yang saya yakin teman-teman juga dapat secara santai itu turut memecahkan. Nah, itu saya ada masalah begini, teman-teman. Ini karena kita ini sebagai muslim ya tentunya ini masalah sehari-hari yang kita lakukan ya. Itu masalah sholat, teman-teman. Nah, itu kenapa sholat? Ya, ini seperti yang saya rasakan, dan mungkin diantara kita itu juga seperti saya merasakannya begitu. Itu masalah sholat itu demikian, teman-teman. Ini tolong ada masukannya begitu, caranya bagaimana. Nah, begitu maksud saya. Lah, masalah sholat ini sering atau setiap hari kita lakukan itu, tapi di kebanyakan pelaksanaannya itu kenapa, ini pertanyaan saya. Sholat ini sulit sekali untuk mencapai khusyuk gitu. Sedangkan katanya ini ya, ini bahasa tongkrongan santai aja. Sholat yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk begitu. Sementara kita melaksanakan sholat itu kayaknya ini ya, menurut pengalaman saya ini jauh sekali dengan kekhusyuan itu. Jadi mungkin teman-teman ada solusi begitu, dan juga saya pun ada solusi, dan mudah-mudahan ini solusi saya ini bisa jadi pertimbangan pemikiran supaya apa? Supaya sholat kita ini menjadi khusyuk. Demikian, teman-teman. Nah, contohnya sholat, kalau kita sedang melaksanakan sholat itu, kita ini tidak fokus, tidak khusyuk, justru yang teringat itu di luar sholat. Pertanyaannya itu, kenapa sampai demikian? Kok bisa kita melaksanakan sholat justru yang teringat kebalikannya, yaitu di luar sholat begitu. Ini kalau menurut saya, ini saya tidak merasa benar, nah. Cuman menurut saya ini
bisa disebabkan oleh ketika kita di luar sholat itu niatnya kurang, maksudnya kurang lengkap niatnya itu. Menurut saya kurang lengkapnya itu di mana teman-teman? Begini contohnya ya, misalnya kita mau ke pasar, mau ke pasar beli apa saja ya, itu biasanya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke pasar itu pasti kan ada niat, itu mau niat ke pasar. Nah, itu sudah benar ya, sudah benar kita niat ke pasar, dan buktinya ya ke pasar juga. Nah, tapi setelah waktunya sholat nanti, ketika kita sholat, kita teringat situasi kondisi di pasar yang tadi kita laksanakan itu bukan sholatnya yang terfokus atau itu sulit. Jadi justru yang keingat itu yang kegiatan ke pasar tadi, ataupun kegiatan apa saja itu. Mari kita pecahkan bersama gimana caranya supaya tidak teringat kegiatan-kegiatan apa saja di luar sholat. Demikian teman-teman. Kalau saya berpendapat itu karena di dalam kegiatan atau pada kegiatan itu kita niatnya kurang satu lagi. Yang satu memang benar, kita itu punya niat mengerjakan sesuatu hal, termasuk ke pasar tadi. Sebenarnya bagaimana teman-teman kalau saya punya ide, misalnya niat ke pasar tadi, tapi kita dahulukan dulu niat kita atau keinginan kita itu, keinginan awal kita itu, niat niat ke pasar itu sebagai kebiasaan. Nah, kita tambahin niat yang lainnya lagi. Nah, misalnya demikian, kita rubahlah niat itu kita rubah niatnya itu, niat mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan apa saja. Misalnya kegiatan ke pasar, tapi didahului dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nanti mari kita buktikan itu bagaimana perubahannya mengenai sholat. Alasannya kenapa teman-teman? Demikian. Kalau kita cuma niat ke pasar, jadi yang terekam di benak kita itu ya situasi dan kondisi masalah-masalah di pasar, kegiatan-kegiatan di pasar itu. Tapi kalau niat kita ini menuju atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kita dapat dua, yaitu saya yakin ini Allah
memperhatikan kita, kegiatan kita, terutama tentang pendekatan kita, permohonan kita pengen mendekatkan diri itu tadi. Jadi tidak hanya didominasi oleh kegiatan aja, begitu. Masalahnya itu saya rasa kok kayak gitu. Jadi apapun kegiatan kita, apapun gerak kita, walaupun kita mau mandi misalnya, nah itu jangan hanya kita pengen mandi atau niat mau mandi, tapi harus didahului niat mendekatkan diri kepada Allah melalui mandi. Nah ini otomatis kita dapat dua itu. Kalau cuman mandi aja ya dapat satu, dapat mandi. Kalau mau ke pasar ya dapat satu, cuma ke pasar aja itu. Tapi kalau pertama itu sudah diniatkan untuk mendekatkan diri, kan kegiatan ke pasar tadi satu dapat apa yang kita inginkan dalam berbelanja itu, kedua kita dapat pengawasan yang tidak terlihat tentunya ya. Pengawasan Allah itu tetap terkonek begitu, tetap terkonek mengenai kedekatan kita. Nah ini kedekatan yang saya maksudkan ini dapat membantu kita ketika kita sholat. Nah, jadi kalau kita ini sedang melaksanakan sholat, maka yang teringat tadi yang biasanya itu cuman kegiatan apa saja, sekarang kan ketika kita sholat, nah itu sudah ada satu kegiatan, yang satunya lagi kedekatan. Nah itu. Nah karena situasinya sedang sholat, nah ini mempermudah karena sudah ada modal tadi, modal kedekatan yang kita niatkan di setiap aktivitas itu tadi. Itu teman-teman. Ini marilah kita coba dengan cara itu. Begitu teman-teman. Tapi juga mohon maaf, ini saya bukannya ini menggurui, karena ini di tempat tongkrongan ya. Saya pikir ini obrolan santai, nah, tidak sekedar omong-omong, tapi merupakan obrolan atau omongan yang membawa satu hal yang bisa dibawa buat kita masing-masing. Nah, demikian teman-teman. Saya memilih tentang sholat itu karena itu ya emang kegiatan muslim setiap hari, sehari semalam 5 waktu. Jadi emang kita harus kita cari kalau ada kelemahannya. Sementara mengenai kekhusyuan ini jarang sekali kita temukan ya di antara ya katakan ceramah para ustadz, para kiai atau mubalek lah. Ini jarang sekali yang membahas tentang kekhusyuan itu. Padahal khusyuk itu adalah
pintu gerbang lah istilahnya. Itu pintu gerbang supaya diterima, itu khusyuk, syaratnya khusyuk. Nah, itu teman-teman. Mungkin teman-teman punya solusi, bisa memecahkan permasalahan tentang sholat ini, tentang khusyuk maksud saya. Nah, silakan kasih komen atau yang semacamnya. Demikian teman-teman. Saya sangat teman-teman, sangat senang membahas tentang keseharian kita ini yang sering terlupakan, sering terabaikan, demikian. Padahal itu sangatlah penting. Nah, begitu. Contohnya ya sholat itu tadi salah satunya. Demikian teman-teman. Ini di video saya ini saya mengharapkan komen tentang masalah kehusuan ini. Nah, itu tadi sedikit omongan saya yang mengenai contoh-contoh ke pasar tadi. Itu adalah juga cara saya ini. Cara saya memecahkan masalah bagaimana sih supaya bisa khusyuk. Demikian. Namun santai begitu. Kita tidak harus begini, harus begitu. Enggak. Kita santai. Cuma mengatur niat saja. Menambahi padahal. Cuma menambahi niat kita. Ini niat apa saja. Kita coba kalau kita tambahi dengan cara niat ingin mendekat. Nah, saya pikir kok dapatnya 2 begitu. Dapatnya dari aktivitas apa yang kita inginkan, satunya lagi dapat kedekatan. Nah, itu ini akan mengurangi ketika sholat kita mengurangi daya ingat kita di dalam sholat, mengurangi daya ingat kita di luar sholat. Jadi lebih fokus dan khusyuk tanpa kita memaksa diri. Demikian. Ya, karena sholat itu kan unik dan menarik. Uniknya itu kita ini sholat itu kan terlihat, sementara rohani kita ini itu tidak terlihat. Jadi di sini ada 2 hal, yang satu hal yang terlihat dan satu hal yang tidak terlihat. Ini kalau 2 hal itu jadi satu, itu ya katakan bahasa tongkrongan itu mantap begitu, mantap. Itu emang begitu. Itu mengenai sholat teman-teman ya. Ini walaupun kita di tongkrongan tapi ya namanya tongkrongan santai itu bisa membicarakan apa saja, bisa membicarakan masalah kita, juga bisa membicarakan masalah orang lain, bahkan masalah-masalah siapapun. Demikian. Tentunya bukan untuk diomon-omon, tapi untuk dipecahkan bersama teman-teman. Demikian teman-teman. Baiklah, ini satu PR saya kira buat
teman-teman yang ada di tongkrongan, dan juga buat saya pribadi nih, untuk video lain kali bisa apa saja yang bisa diobrolin atau diomongin. Yang penting sekali lagi tongkrongan bukan sekedar omong-omong, tapi bukan sekedar omong-omong, tapi omong-omong yang membawa manfaat. Demikian teman. Saya cukupkan di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.